Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiana Eno Putri, NIM 421900. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Yang pertama yaitu ada 8 asnaf mustahik zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. Kemudian yang kedua yaitu ada miskin. Miskin adalah orang yang berpendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu ada amil zakat. Amil zakat yaitu bisa disebut juga dengan pengelola zakat atau yang melaksanakan segala sesuatu tentang urusan zakat. Yang keempat yaitu ada mu'allafatu qulubuhum atau biasa disebut juga orang-orang yang dilembutkan hatinya. Dalam konteks kontemporernya yaitu petunjukannya diserahkan kepada otoritas jika pemerintah tidak melakukannya, dan ormas bisa menjadi wakil pemerintah tetapi tidak boleh personal. Yang kelima ada rikob. Rikob adalah seorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh. Kemudian seorang yang dipenjara karena difitnah, dan seorang pembantu yang disiksa atau disekap oleh majikannya. Kemudian yang keenam yaitu ada horimin. Horimin adalah orang-orang yang berhutang. Dalam konteks kontemporernya, orang-orang yang berhutang itu ada 2. Yang pertama, berhutang untuk dirinya sendiri, dan yang kedua, berhutang untuk orang lain. Kemudian yang ketujuh ada fisabilillah, yang artinya orang-orang yang di jalan Allah. Contohnya seperti berdakwah. Kemudian yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seorang yang kehabisan bekal dalam melaksanakan perjalanan perbuatan taat yang diperkirakan tidak mencapai tujuannya apabila tidak dibantu dengan zakat. Ayat yang berkaitan dengan perintah zakat. Yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Kemudian Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang kedua yaitu ada pengertian zakat profesi dan zakat perusahaan. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab, seperti pegawai negeri atau swasta, dokter, akuntan, artis, dan wira swasta.
Kemudian untuk haulnya, menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad, mensyaratkan haul sudah cukup setahun, terhitung dari kekayaan itu didapat, dan untuk nisabnya adalah 653 kg gabah atau 542 kg beras. Jadi misal harga beras per kilo 10.000, maka 10.000 kali 542, jadi 5.420.000 rupiah. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikeluarkan suatu perusahaan tergantung bidang perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, maka sistem zakatnya adalah zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen, dan untuk nisabnya adalah 653 kg gabah atau 542 kg gabah. Sedangkan untuk perusahaan yang di bidang perdagangan, maka menggunakan sistem zakat perdagangan yang haulnya 1 tahun dengan nisab seharga emas 806 gram, di mana dihitung dari selisih aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek. Jika hasilnya mencapai haul, maka harta tersebut dikenakan wajib zakat dengan 2,5%. Potensi zakat di Indonesia menurut saya sudah berkembang dengan baik. Terbukti dari beberapa jenis zakat yang masuk dalam Badan Amil Zakat Nasional, yang total potensi zakat mencapai kurang lebih 234 triliun. Teknologi pada zakat yang pertama yaitu pengumpulan zakat dan wakaf dengan cara transfer bank atau vintage payment dan lain-lain. Kemudian tata kelola yang pertama ada pembuatan sistem informasi manajemen Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian pendataan data wakaf melalui sistem informasi wakaf, sistem informasi internal lembaga amil zakat dan lembaga nasir, kemudian blockchain wakaf, kemudian penyaluran bagi mustahik atau maquf alaihi dengan cara pembuatan sistem database mustahik nasional dan integrasi data NIK dari data lembaga zakat dan lembaga nasir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang tugas dan fungsi zakat. Yang pertama yaitu Pasal 2, Badan Amil Zakat Nasional bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Pasal 3, Badan Amil Zakat Nasional yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, fungsinya perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, pengendalian, pendayagunaan, pelapor, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Pasal 4, menyusun pedoman pengelolaan zakat sebagai acuan pengelolaan zakat untuk Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi atau Kabupaten, dan LAS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.